Rasulullah menyatakan bahwa seorang mukmin yang kuat lebih layak mendapatkan kasih sayang Allah daripada mukmin yang lemah. Beliau juga mengatakan bahwa setiap orang memiliki kebaikan, bahwa Anda harus menghargai hal-hal yang akan bermanfaat bagi Anda di akhirat, memohon pertolongan Allah, dan bahwa Anda tidak boleh menyerah jika ada masalah yang muncul. Alih-alih mengatakan bahwa jika kalian tidak melakukan sesuatu, ini dan itu tidak akan terjadi, kalian harus mengatakan bahwa Allah telah menjalankan amanatnya dan kalian telah membuka pintu bagi setan. Nama saya Ali Islam, dan saya di sini untuk memandu Anda melalui rutinitas pagi berbasis Islam yang akan membantu Anda membangun rutinitas harian yang positif dan konsisten. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda memberikan like dan subscribe ke channel kami agar Anda bisa terus menonton video kami dan memiliki hari yang tenang dan bermakna. Pertama dan terutama, mari kita bahas bagaimana kita dapat menggabungkan ajaran-ajaran luhur Islam ke dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kehidupan yang lebih terarah dan bahagia. Anda mungkin berpikir bahwa membahas perkembangan spiritual adalah hal yang aneh atau tidak penting, namun sebenarnya hal ini sangat penting. Memahami tujuan hidup kita dan bagaimana kita berhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri adalah seperti melihat lebih dekat pada diri kita sendiri. Islam menggunakan istilah dunya dan akhirah untuk menggambarkan keseimbangan antara dunia material dan dunia spiritual. Penting untuk memeriksa kesejahteraan spiritual kita sendiri dan mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan. Pesan utamanya adalah bahwa meskipun kita harus selalu menyadari sisi spiritual kita juga tidak boleh melupakan dunia tempat kita hidup saat ini. Mari kita bicara tentang doa sekarang. Ini adalah waktu yang unik ketika kita dapat memohon pengampunan dan bimbingan. Ini juga merupakan waktu bagi kita untuk merenungkan perjalanan spiritual kita dan bagaimana keadaan kita saat ini. Ini seperti memiliki saluran telepon langsung kepada Allah. Di antara kisah-kisah spiritualitas yang paling menarik adalah kisah tentang Musa. Sederhananya, Musa sangat cerdas tetapi juga rendah hati dan ingin tahu. Dia pernah bertanya apakah ada orang yang lebih pintar darinya, dan ketika dia mengetahuinya, dia diperintahkan untuk mencari seorang pria bernama Khidir. Bagian yang sulit adalah dia harus membawa seekor ikan, dan ketika ikan itu menghilang, dia akan tahu bahwa dia sudah mendekati Khidir. Musa dan asistennya memulai petualangan ini, dan ketika mereka tiba di titik di mana dua laut bertemu, mereka menyadari bahwa ikan itu telah hilang. Dan saat itulah mereka menyadari bahwa mereka semakin dekat dengan Khidir, menggambarkan Musa sebagai orang yang terus berusaha memperdalam imannya. Asistennya mewakili orang yang terus berusaha untuk meningkatkan diri secara spiritual. Dua cis mewakili pelajaran yang bisa kita pelajari baik dari Allah maupun dari orang lain. Meskipun pengetahuan manusia itu baik, namun tidak terbatas. Karena tidak mengenal batas, maka ilmu Allah yang Maha Tahu bahkan lebih baik lagi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak peduli seberapa banyak yang telah kita ketahui, selalu ada yang bisa dipelajari. Sama seperti Musa yang tidak pernah berhenti mencari pengetahuan baru, demikian juga kita harus memandang perjalanan spiritual kita sebagai petualangan yang tidak pernah berakhir. Anda akan selalu belajar hal-hal baru, jadi pertahankan rasa ingin tahu dan kerendahan hati Anda. Nomor 2, menyajikan. Salah satu tema utama Islam adalah mempromosikan refleksi dan kontemplasi yang mendalam sebagai sarana untuk mencapai kehadiran spiritual. Kekhawatiran akan masa depan dan penyesalan akan masa lalu seringkali menguasai kita, sehingga menghalangi kita untuk sepenuhnya mengalami kehadiran di sini dan saat ini. Surat Ali Imran menasihati orang-orang yang beriman untuk merenungkan langit dan bumi dan mengakui tujuan ilahi dalam penciptaannya. Surat ini menyatakan bahwa terdapat tanda-tanda bagi manusia dalam penciptaan langit dan bumi, serta pergantian siang dan malam. Hasil dari refleksi, zikir, dan doa yang terus-menerus ini adalah hubungan yang mendalam dengan Allah. Orang-orang ini merasa lebih dekat dengan ilahi dan menemukan penghiburan dalam hubungan mereka dengan Allah. Mereka juga mengalami rasa kehadiran antara ilahi dan manusia, saudara. Tidak ada yang perlu ditakuti. Dan pagi hari seringkali merupakan waktu yang paling damai sepanjang hari. Terlepas dari alasan apapun, mereka yang mengingat Allah sambil berdiri, berbaring miring, dan merenungkan penciptaan langit dan bumi, serta berdoa dengan mengatakan, Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini tanpa tujuan. Bukanlah suatu kebetulan bahwa kata Islam berasal dari akar kata bahasa Arab sal, yang berarti damai. Menghargai kehadiran pagi hari dapat membantu menumbuhkan rasa tenang dan tenteram yang dapat bertahan sepanjang hari.
Islam mendorong kedamaian yang hanya dapat dicapai dengan memiliki kehadiran dan hubungan sebanyak mungkin dengan Tuhan. Suatu hari, seseorang akan bertanya kepada Anda mengapa Anda bangun pagi-pagi sekali dan menghabiskan banyak waktu sendirian setiap pagi. Untuk itu, Anda akan tersenyum. Saya melakukannya untuk merasakan kehadiran Allah di pagi hari. Ketenangan di pagi hari, saya menemukan kehadiran dan hubungan dengan pencipta saya di saat-saat doa dan kesendirian. Nomor 3. Menulis jurnal adalah alat yang ampuh untuk refleksi diri. Ini membantu seseorang untuk fokus pada kehidupan sehari-hari, memupuk rasa syukur atas berkat yang diterima, dan mencapai tujuan dan aspirasi. Menulis dalam jurnal mirip dengan menerjemahkan dorongan batin. Ketika Anda menuliskan pemikiran Anda, berusahalah untuk mengekstrak dan memeriksa ide-ide yang lebih mendalam. Dengan menyebut nama Tuhanmu, Al-Al, yang telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah liat, yang berasal dari lumpur, yang bercampur. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya belajar dan proses mendapatkan pengetahuan dalam konteks jurnal. Ayat-ayat ini dapat diartikan sebagai dorongan untuk menulis dan terus belajar. Luangkan waktu sejenak untuk mempertimbangkan bagaimana tujuan-tujuan ini selaras dengan nilai-nilai Anda. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Prinsip-prinsip moral Anda. Tradisi Islam telah lama mempraktikkan jurnal. Sepanjang sejarah, para cendekiawan dan pencari ilmu telah membuat buku harian dan jurnal yang mencatat perjalanan spiritual, wawasan, dan pengalaman mereka. Karya-karya ini telah menjadi sumber yang bagus untuk belajar tentang filosofi Islam, spiritualitas, dan pertumbuhan pribadi. Menuliskan impian Anda dalam jurnal, Anda dapat menjadi cara yang sangat efektif untuk mengubah identitas spiritual Anda dan bergerak lebih dekat ke tujuan Anda, meskipun mungkin tampak aneh pada awalnya. Prosedur ini lebih dari sekedar berpikir optimis. Untuk menjadi orang yang Anda inginkan, Anda harus secara aktif terlibat dengan keyakinan, nilai, dan keinginan Anda. Menulis adalah proses transformatif, karena menggunakan kata-kata untuk membuat ide dan perasaan yang tidak berwujud menjadi berwujud. Dalam konteks spiritualitas, menuliskan pikiran Anda lebih dari sekadar mencoret-coret. Ini adalah pernyataan niat, janji kepada diri sendiri, dan langkah pertama untuk mencapai tujuan Anda. Menulis berfungsi sebagai penghubung antara batin Anda dan ilahi, memungkinkan Anda untuk mengkomunikasikan aspirasi terdalam Anda dan menyelaraskannya dengan tujuan Anda. Ketika Anda menuliskan aspirasi Anda dalam jurnal Anda berkomitmen pada diri Anda sendiri dalam sebuah proses yang secara bertahap akan mengubah Anda menjadi seseorang yang mampu mencapai tujuan-tujuan tersebut. Proses ini akan membantu Anda mengembangkan iman dan nilai-nilai Anda, serta menciptakan cetak biru untuk pertumbuhan spiritual. Inilah sebabnya mengapa menuliskan aspirasi Anda akan memaksa Anda untuk memperjelas apa yang benar-benar Anda inginkan. Tidaklah cukup hanya dengan keinginan yang samar-samar dan sekilas. Transformasi spiritual dan fisik tidak berada pada level yang sama. Umat Islam didesak untuk selalu ingat bahwa hidup adalah ujian, dan tantangan adalah bagian yang tidak dapat dihindari. Seperti yang saya sebutkan di awal video, seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah. Dalam konteks ini, kekuatan tidak hanya fisik, tetapi juga meliputi ketabahan spiritual dan emosional. Menerima ketidaknyamanan dapat membantu menumbuhkan kekuatan ini. Terkadang ketidaknyamanan merupakan pengingat yang baik bahwa kenyamanan materi bukanlah sumber utama kebahagiaan dan kepuasan. Islam memberikan kesempatan khusus untuk menyambut ketidaknyamanan dalam bentuk salat subuh, yang diucapkan bahkan sebelum fajar menyingsing. Meskipun sangat tidak nyaman, mendengar dering telepon pada dini hari berfungsi sebagai pengingat akan nilai pengendalian diri dan disiplin. Menyelesaikan tugas yang sulit ini memberikan rasa pencapaian, memberdayakan orang untuk menghadapi rintangan hidup dengan keyakinan bahwa mereka dapat menaklukkan segala sesuatu di dunia yang penuh dengan kenyamanan ini. Saya mendorong Anda untuk menemukan cara menyambut ketidaknyamanan, menghadapi tantangan, dan mengembangkan ketahanan. Kita akan meninjau kembali ajaran Muhammad SAW nomor 5. Ini adalah sebuah perjalanan penemuan diri yang akan membawa iman dan kekuatan Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan disiplin dan iman, Anda akan mampu mengatasi tantangan apapun yang diberikan kehidupan kepada Anda. Kami menemukan panduan yang tak ternilai harganya untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan makna, kebaikan, dan pemenuhan spiritual, serta kedamaian batin.
Ajaran beliau, yang terangkum dalam Al-Quran dan hadis, merupakan warisan hidup dan mercusuar yang dapat menerangi jalan kita dalam situasi yang paling gelap sekalipun. Tahukah Anda apa arti evergreen? Ajaran Muhammad memiliki kualitas abadi yang membuatnya dapat diterapkan dan tak lekang oleh waktu, terlepas dari periode sejarah. Hadits-hadits dan Al-Quran, beliau merupakan sumber kebijaksanaan yang tak ternilai harganya, yang memberikan wawasan dan nilai-nilai yang tidak dapat ditemukan di buku lainnya. Pelajaran-pelajaran ini telah teruji oleh waktu sebagai sumber instruksi moral, inspirasi, dan arahan spiritual. Mereka sangat berharga dalam mengarahkan kita ke arah kebajikan dan perilaku moral. Ajaran Muhammad memberikan panduan dalam menavigasi seluk-beluk hati manusia. Ajaran ini memberikan pemahaman tentang bagaimana mengendalikan perasaan, termasuk kemarahan, dan menumbuhkan kesabaran. Kesehatan emosional dan hubungan interpersonal kita dapat mengalami perubahan yang signifikan jika kita mempraktikkan ajaran-ajaran ini. Jika Anda benar-benar ingin memperbaiki diri, hadis menawarkan peta jalan dan kompas yang akan menuntun Anda untuk memperbaiki diri. Ketika kita membenamkan diri dalam ajaran-ajaran ini, kita menemukan cara-cara untuk meningkatkan tidak hanya kehidupan kita sendiri, tetapi juga kehidupan orang-orang di sekitar kita. Kebijaksanaan yang terangkum dalam ajaran-ajaran ini memberdayakan kita untuk menjadi mercusuar welas asih, kesabaran, dan integritas moral di dunia yang terus berubah. Bertransformasi menjadi diri yang lebih baik. Nomor 6. Ingatlah hal-hal yang dapat Anda kelola. Ada beberapa aspek dari dunia tempat kita hidup yang berada di luar kendali kita. Ada banyak faktor yang tidak dapat kita kendalikan, tetapi ada satu bidang yang masih berada di bawah kendali kita. Ketika kita menelaah ide dasar ini, penting untuk memahami bahwa Allah memiliki kendali penuh atas hidup kita saat kita bergumul dengan kerumitan pekerjaan, hubungan, kesehatan, dan impian kita. Pada kenyataannya, banyak dari faktor-faktor ini masih berada di luar kendali kita. Pengakuan akan fakta ini merupakan sebuah penegasan akan kebijaksanaan, dan bukan pengakuan akan ketidakberdayaan. Dengan menyadari batas-batas kekuatan kita berangkat menuju jalan penemuan diri dan keyakinan pada sebuah hadis yang diceritakan. Mengetahui bahwa apa yang telah berlalu dan apa yang gagal Anda capai tidak akan terjadi, dan apa yang telah terjadi tidak akan berlalu begitu saja adalah sesuatu yang pernah dikatakan oleh Nabi. Ketika kita menerima keterbatasan kendali kita akan menemukan kebijaksanaan yang mendalam. Penerimaan ini membuka pintu menuju kesadaran transformatif, bahwa meskipun kita mungkin tidak dapat mengendalikan peristiwa-peristiwa eksternal, kita masih dapat mengendalikan reaksi-reaksi internal kita. Pikiran, emosi, dan keputusan masih berada dalam lingkup pengaruh kita. Terkadang Anda mungkin bertanya-tanya, apakah gagasan bahwa Allah telah menentukan nasib kita sebelumnya menyangkal gagasan tentang kehendak bebas? Hal ini dapat menyebabkan Anda bertanya-tanya mengapa Anda bertindak seperti itu ketika segala sesuatu tampaknya telah ditentukan sebelumnya. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa Allah telah memberi kita kehendak bebas yang luar biasa, yang memungkinkan kita untuk membuat keputusan sendiri. Kehendak bebas kita adalah anugerah ilahi, sebuah cerminan dari rahmat dan kebijaksanaan Allah. Ini berarti bahwa meskipun Allah kesadaran yang sempurna akan keputusan kita dan konsekuensinya, Dia memberi kita kebebasan untuk bertindak sesuai dengan kehendak kita sendiri. Dengan kata lain, pilihan kita sepenuhnya adalah milik kita sendiri, dipandu oleh niat kita dan keputusan yang kita ambil. Dalam kebijaksanaan Allah yang tak terbatas, yang mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, termasuk pilihan yang kita buat. Gagasan untuk mengetahui apa yang berada di bawah kendali kita dan apa yang berada di luar kendali kita bukanlah pelajaran sekali jadi, melainkan sebuah perjalanan. Setiap hari kami mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kebijaksanaan yang ditemukan dalam Al-Quran dan hadits. Kita kemudian menerapkan hikmah ini dalam kehidupan sehari-hari, menabur benih-benih ketabahan, kesabaran, dan nomor 7. Rasa syukur. Nabi Muhammad SAW bersabda, sering-seringlah mengingat perusak kenikmatan. Di dunia di mana kita sering diliputi oleh kekhawatiran dan kekhawatiran materi, mengingat kefanaan kita dapat memberikan kunci yang berharga untuk ketenangan dan kebijaksanaan di masa kini. Terkadang kita mudah lupa bahwa hidup adalah anugerah yang berharga dan bersifat sementara, dan memikirkan kematian dapat membuat kita merasa tidak nyaman atau cemas. Namun,
Merenungkan kematian seharusnya tidak mengarah pada pesimisme atau kesedihan. Sebaliknya, praktik ini mengundang kita untuk hidup dengan rasa syukur dan merenungkan isu-isu penting mengenai keberadaan kita. Ini bukan seruan untuk menjadi fatalis atau pasrah, tetapi lebih merupakan kesempatan untuk menilai apa yang benar-benar penting dan bermakna dalam hidup kita saat kita bertanya pada diri sendiri bagaimana kita ingin menghabiskan hari terakhir kita. Prioritas yang berbeda seringkali muncul dari apa yang kita hadapi setiap hari. Untuk sejenak, bayangkanlah bahwa saat ini adalah pagi hari dan Anda akan meninggalkan rumah. Anda berhenti sejenak dan tanyakan pada diri Anda pertanyaan penting ini. Bagaimana saya akan bersikap hari ini jika ini adalah hari terakhir dalam hidup saya? Mempertimbangkan bagaimana kita akan bertindak jika itu adalah hari terakhir. Kita dapat membantu kita mempersiapkan diri untuk menghadapi saat-saat ketika Allah mempertanyakan tindakan kita. Hal-hal yang krusial dalam hidup dapat mengubah sikap kita terhadap hal-hal yang sepele dan konflik-konflik yang tidak penting. Latihan refleksi ini mendorong kita untuk memperlakukan orang lain dengan kebaikan dan kasih sayang, meminta maaf, dan mencari cara untuk meningkatkan hubungan kita dengan Allah. Melihat pertanggungjawaban ini dalam tindakan akan menginspirasi kita untuk membuat keputusan yang konsisten dengan prinsip-prinsip moral dan keyakinan spiritual kita. Biarkan Islam mengalir dalam diri Anda secara harmonis dan tinggalkan komentar di bawah ini jika Anda merasa video kali ini bermanfaat. Saya berharap dapat bertemu dengan Anda segera dan semoga Anda beruntung dalam hidup.